Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir li as-su'al at-tali. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kemarin sudah ya. Al-an 'allamal insana ma lam ya'lam. Hal hunaka na'at hakiki am sababi am maqtu' aw munqati, lakin munqati la yujad ya, wa innama yujad maqtu'. Ya. Dalam ungkapan ini allamal insan, ayat ini allamal insana ma lam ya'lam, itu naatnya ada naat apa? Hakiki am sababi atau maqtu'. Idza nazarna ila hadha soal allama fi'il al-insana maf'ul bih. Allamal insana, al-insana maf'ul bih al-awwal, al-maf'ul bih ats-tsani ya, lam ya'lam. Nah, lam ya'lam hadza ya taban na'at ya kan. Jadi al-insan maf'ul bih, ya juga maf'ul bih ya kan, maf'ul bih yang kedua. Lam ya'lam, nah ini baru naatnya ya. Ya'lam hadza mudhari, fi'il mudhari. Idzan lam ya'lam huna naat ya, jumlah fi'liyah gitu ya, naat jumlah fi'liyah. Nah, lam ya'lam hadza yubayyin ma, yakni man'ut ma al kalimah qabla lam ya'lam, qabla na'at. Maka ini na'at hakiki ya. Nah, jadi na'at hakiki. Jadi ini sebagai na'atnya ya, yang menjelaskan ma. Nah, jadi tidak menjelaskan hal lain yang berhubungan dengan sebelumnya. Kalau itu kan na'at sababi ya kan. Taib. Kalau na'at maqtu' itu kan na'at yang kata setelahnya itu i'rabnya berbeda karena ada takdir kata lain yang bisa kita gunakan sehingga tidak sama ya, tidak sama i'rabnya dengan kata sebelumnya ya. Itu dia sebenarnya na'at juga tapi bisa ya, bisa di-i'rabi dengan yang lain seperti alhamdulillahi al-azima. Al-azimi kan mestinya itu bisa ya, tapi diwajibnya al-azima atau al-azimu karena mentakdirkan kata lain ya. Sehingga al-azim menjadi mubtada, menjadi apa? Maf'ul bi kalau al-azima, kalau al-azimu dia menjadi khabar gitu ya. Taib. Al-musyammasu wal ma'u al-makruhu isti'maluhu. Dalam ungkapan ini dia termasuk apa? Hakiki sababi atau maqtu ya. Al-musyammas mubtada, huwa al-ma'u ini khabar. Al-makruhu. Nah, idza nazarna ila huna al-makruh ini ya sawa ya, minal ma'al ma ini kan sama dia. Al-ma ada al, ini alnya. Kemudian dia sama-sama mudzakarnya ya kan. Dia dibuat dari isim mushtaq karena ini maf'ul bi, isim maf'ul ya, isim maf'ul. Isti'maluhu. Nah, ada kata isti'maluhu di sini ya. Nah, apakah al-makruh ini menjelaskan langsung terhadap kata al-ma ataukah ini menjadi penjelas dari kata setelahnya? Kalau dia menjadi penjelas dari kata sebelumnya yaitu al-ma, maka dia na'at hakiki. Al-ma al-makruh, air yang dimakruhkan. Tetapi kalau ini menjelaskan kata setelahnya isti'maluhu, yang dimakruhkan opo isti'maluhu. Nah, itu ya. Penggunaannya, maka ini naatnya naat sababi. Nah, kira-kira yang pas yang mana ini? Ya, tentu yang al-makruhu isti'maluhu, karena kalau ini ke sini ke al-ma, ini kemudian apa kedudukannya kan itu ya. Kan tidak mungkin ini dicantumkan diteruskan terus tidak ada kaitannya dengan sebelumnya, kan tidak mungkin. Nah, kaitannya adalah ini menjadi fa'il dari al-makruh, sehingga ini dibaca isti'maluhu
ya. Dan al-makruhu istimaluhu ini adalah na'at sababi, karena kata al-makruh tidak menjelaskan kata al-ma secara langsung. Nah, coba kita cek jawabannya. Nah, na'at sababi ya, karena al-makruh di sini yang dia menjadi na'at ya, dia tidak menjelaskan al-ma secara langsung, tapi dia menjelaskan istimaluhu. Yang di sini ada dhamir hum kembali kepada al-ma. Itu ya, itulah adalah na'at sababi. Berikutnya, taraka Syafi'i kutuban faidatuha alil mustama'. Nah, kita lihat sekarang ke soal berikutnya. Taraka Syafi'i kutuban faidatuha alil mustama'. Di sini pilihannya adalah na'at mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibu jumlah. Nah, tadi sebelumnya kita membahasnya tentang na'at hakiki dan sababi, yaitu pembagian dari sisi dia menjelaskan kata sebelumnya ya sebagai man'utnya, ataukah dia menjelaskan kata setelahnya, kan gitu. Itu na'at hakiki sababi ya. Nah, kalau yang ini mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu adalah na'atnya itu sendiri gitu ya. Apakah dia susunannya itu ya, susunannya tunggal ya, satu kata gitu ya. Satu kata itu maksudnya baik berupa baik berupa idhofah maupun bukan idhofah ya. Mungkin dia berupa idhofah tapi dia kategorinya satu ini ya, bukan jumlah gitu maksudnya ya. Karena di sini ada mufrad, ada jumlah. Nah, ataukah dia susunan na'at itu sebagai jumlah ismiyah atau kafiliyah, atau dia sibuk jumlah, jar majrur atau dzaraf ya. Nah, kita lihat sekarang taroka asy-Syafi'i ini fi'il fa'il ya. Kutuban ini maf'ul bih. Faidatuhal mustama'. Maka naatnya adalah ini ya, faidatuhal mustama'. Nah, kalau faidatuha kan saja misalnya gitu ya, kan tidak. Karena dia terkait dengan ini. Nah, maka ini satu kesatuan, faidatuhal mustama'. Ya. Nah, kita lihat faidatul mustama' ini susunannya apa? Nah, susunannya ini adalah apa? Mubtada khobar, yang khobarnya berupa jar majrur, tapi ini dia masuk kategori naat yang mubtada khobar, sehingga ini dia naatnya adalah jumlah ismiyah. Nah, kita coba cek. Nah, naat jumlah ismiyah ya. Jadi ini sebagai naat ya yang berupa mubtada khobar ya, mubtada khobar, sehingga dia termasuk kategori naat jumlah ismiyah ya. Oke, kita lihat berikutnya, mungkin masih terkait dengan kelompok-kelompok ini ya soalnya ya. Nah ya kan, sekarang kita lihat ini taraka Syafi'i kutuban haulal mustama'. Kita lihat ini sama ya, maka berarti naatnya kan yang mana, yang terakhir kan gitu ya, tinggal wong yang dirubah yang terakhir, tinggal haul mustama'. Lah haul mustama' ini susunan apa? Apakah mubtada khobar, fi'il fa'il, ataukah jar majrur atau dzaraf? Nah, kalau kita lihat haul mustama' ini adalah dzaraf, haula di sekitar. Nah, itu ya. Apalagi ini dibaca dzaraf, dibaca nasab kan dzaraf itu. Haul mustama'. Maka ini naatnya adalah syibu jumlah. Nah, syibul jumlah kan ini, syibu jumlah. Ya. Karena ini sebagai naat. Nah, haul mustama' ini dzaraf ya. Makanya dia juga dibaca nasab. Nah, berikutnya ini masih juga terkait dengan yang sebelumnya ya. Ini kan kelompoknya ini. Nah, kita lihat. Taraka Syafi'i kutuban tufidul mustama'. Nah, ini kira-kira yang mana? Naatnya ya sama yang terakhir ini, karena yang pertama ini kan nggak berubah, sehingga di sini tufidu. Nah, tufidul mustama' ini yang sebagai apa? Naat. Tufidu ini fi'il kan, maka jelas berarti bahwa ini naatnya jumlah fi'liyah. Kita lihat, nah jumlah fi'liyah ini jawabannya ya. Ini tufidu ya, tufidu ini fi'il ya. Nah, ini maf'ulnya tufidu gitu ya, sehingga ini dia sebagai apa? Naat jumlah fi'liyah. Nah, ini masih sama ya.
Taraka Syafi'i kutuban mufidan lil mustama. Nah, sekarang kita lihat ini kira-kira naatnya naat apa ya? Mufrad, jumlah atau syibah jumlah. Nah, ini yang pasti kan sama dengan tadi bahwa naatnya kata-kata yang terakhir, mufidah lil mustama. Taraka Syafi'i kutuban mufidatan lil mustama. Berarti mufidatan. Nah, ini ya. Mufidatan ini sebagai apa? Sebagai naatnya. Nah, berarti dia apa? Naat mufrad karena kata tunggal. Lil mustama ini kan jar majrur yang ta'alluqnya mufidah gitu ya. Ta'alluqnya ke mufidah ya. Memberikan faedah lil mujtama. Nah, ini ta'alluqnya ke sini. Kan dalam jar majrur itu ada yang disebut dengan ta'alluq gitu ya. Itu. Apakah ini bisa dikatakan jumlah fi'liyah karena dia bisa juga berfungsi sebagai fi'ilnya? Ya bisa juga, tapi kan yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat kan ini ya isim ya difungsikan sebagai isim dulu. Kalau sebagai isim berarti dia apa? Mufrad, naat mufrad gitu ya. Itu ya. Jadi ini naat mufrad. Oke. Masih ada? Ataukah sudah habis? Oh, ternyata sudah habis ya. Nah, jadi ini yang terkait dengan tadribat naat ya.